Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat takwa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana hukum puasanya orang yang meninggalkan sholat fardu. Sama-sama telah kita ketahui, bahkan mungkin kita telah memahaminya, di mana puasa Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan puasa Ramadan ini telah diperintahkan oleh Allah dan diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu sejak dulu dan kepada orang-orang dahulu sebelum kamu. Ini berdasarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Berdasarkan ayat ini, salah seorang ulama, Syekh Mahmud Saltut, berpendapat bahwa ketika turunnya perintah ibadah puasa Ramadan ini, bukan hanya umat manusia yang berpuasa, bahkan binatang pun ikut berpuasa. Dan memang sesuai dengan penelitian, ternyata binatang pun hajat dengan puasa, memerlukan yang namanya puasa. Sahabat takwa rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita cermati, di mana kami menemukan langsung, bukan hanya sekedar cerita. Ada di antara orang-orang Islam, mereka begitu tekun melaksanakan ibadah puasa, tetapi secara terus terang mereka mengakui tidak konsekuen terhadap sholat fardu yang 5 waktu itu. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya puasa orang yang tidak melaksanakan sholat fardu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita mengingat dalil-dalil tentang sholat. Yang sangat populer diantaranya adalah as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa orang yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama, mengokohkan agama. Dan siapa orang yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agama, meruntuhkan agama. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang rukun Islam, beliau mengilustrasikan bahwa Islam itu ibarat sebuah bangunan dengan kalimat bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 dasar, dengan 5 perkara. Yang pertama syahadat. Syahadat itu diilustrasikan oleh Rasulullah adalah sebagai pondasi di mana tempat berdirinya sebuah bangunan. Yang kedua adalah sholat. Sholat adalah sebagai tiang yang akan menunjang berdiri tegaknya suatu bangunan. Yang ketiga puasa. Puasa itu as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah yang menjaga kita dari panasnya terik matahari, dari derasnya hujan, dan dari tiupan angin dan badai. Yang keempat adalah zakat. Hasinu amwalakum bizzakah. Peliharalah, jagalah diri kamu, segala apa yang kamu miliki dengan zakat. Berarti zakat itu adalah tembok dari sebuah bangunan, dinding dari sebuah bangunan. Yang kelima adalah haji. Haji adalah untuk memperindah bangunan, bisa cat atau pernak-pernik yang lainnya. Di sini Rasulullah bunyal Islam, dibangun Islam dengan 5 pokok ini. Maka dengan 5 pokok ini
akan berdiri sebuah bangunan yang kokoh dan bagus. Bayangkan, puasa itu adalah atap. Sholat itu adalah tiangnya. Bagaimana mungkin atap bisa naik ke atas? Bagaimana mungkin atap itu bisa berfungsi kalau tiangnya tidak ada? Di sini kita bisa menemukan satu jawaban yang pertama. Berarti orang yang puasa Ramadan tetapi tidak melaksanakan sholat wajib, maka puasanya tidak akan bernilai apa-apa dan tidak bermanfaat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi puasanya tidak ada nilai apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Sahabat takwa rahimakumullah, kalau kita mengambil dalil yang lain yang lebih khusus lagi tentang sholat, di mana riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, bahkan Imam Hakim pun meriwayatkan hadis ini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperiksa bagi seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in kanat atammaha kutibat lahu tamatan. Kalau sholatnya itu dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik, maka akan dicatat semuanya sempurna dan baik. Fa lam yakun atammaha, kalau sholatnya enggak sempurna, enggak baik, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah menyuruh kepada malaikatnya, unzuru hal tajiduna li abdi min tatawu'in fatukmiluna biha faridotahu. Apa kata Allah kepada para malaikat? Coba tolong kamu lihat, apakah hambaku ini memiliki sholat-sholat sunnah? Kalau memang ada sholat-sholat sunnahnya, maka sempurnakanlah sholat wajibnya dengan sholat sunnah. Wa kadzalika shaum, wa kadzalika zakah, begitu pula puasa, begitu juga zakat. Karena sholatnya tadi tidak sempurna, maka shaumnya diperiksa, zakatnya diperiksa, summat tahajul a'mal ala hasabidzalik. Kemudian amal-amal yang lain pun semuanya akan dikoreksi secara detail. Ini gara-gara sholatnya tidak konsekuen, bahkan tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sahabat takwa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lebih ekstrim lagi, hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas seorang muslim dengan kemusyrikan dan dengan kekafiran yaitu ketika mereka meninggalkan sholat. Berarti kalau hadis ini menyatakan orang itu kafir. Diperkuat lagi dengan hadis Imam At-Tirmizi, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, paman tarokaha faqad kafaro. Perjanjian, kata Rasulullah, antara kami dengan orang-orang yang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka telah kafir ia. Sahabat takwa rahimakumullah, dengan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan tadi, kita telah menemukan jawaban bahwa puasanya orang yang tidak melaksanakan sholat wajib, maka tidak bernilai apa-apa. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan taufik dan hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mampu menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga kita betul-betul termasuk mukminin dan muttaqin. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.